BUMN ini sekali lagi adalah sebagai alat negara untuk peningkatan perekonomian negara dan juga untuk penyelamatan dan peningkatan perekonomian warga negara. Ini. Nah, keberadaan Krakatau Steel di Cilegon ini adalah menggunakan atau memanfaatkan milik rakyat atau penduduk yang tinggal di Cilegon pada waktu itu. Jadi kan tentunya ada batas tuh antara milik orang tua saya, orang tuanya si A, si B, si C dan sebagainya itu. Nah, orang dulu itu seingat saya, ya sampai sekarang pun rakyat Indonesia itu taat pada peraturan dan perundang-undangan, ya. Tidak mungkin masyarakat itu menggunakan lahan milik negara, nggak akan berani. Tidak akan berani menggunakan hak umum untuk kepentingan pribadi, khususnya tanahnya. Tidak mungkin, tidak akan berani. Nah, ini yang perlu kita sama-sama tahu, perlu sama-sama kita mendengar dari siapa. Tentunya kita sebagai publik, sebagai masyarakat berhak dong tahu, sebagai pelaksana negara, sebagai pelaku perundang-undangan, konstitusi, wajib dong beritahu kepada rakyat, kepada masyarakat, ya. Nah, pemagaran ini terkait dengan masalah penyelamatan aset. Itu benar, tidak salah. Tetapi pemagaran ini bersentuhan langsung dengan kepentingan umum, milik umum, hak umum, yaitu jalan. Dan jalan ini adalah kalau nggak salah ini kewajiban haknya itu milik pemerintah pusat, jalan nasional. Dan kebetulan jalan ini juga jalan bersejarah, jalan pada zaman Dendles atau zaman Belanda lah, zaman Belanda. Nah, pada zaman Belanda itu yang saya dengar, apakah itu kemudian ditetapkan sebagai peraturan dalam negara kita, ya, dalam kebangsaan dan kenegaraan kita, bahwa ada hak umum yang digunakan langsung oleh pengguna jalan. Itu yang dibangun itu nggak berapa meter yang digunakan jalan itu, apakah 10 meter, 3 meter, 4 meter, kita nggak tahu karena saya belum pernah ukur. Tetapi yang pernah saya baca bahwa peraturan jalan nasional itu dari sepadan jalan itu 15 meter ke kanan, 15 meter ke kiri. Ya. Kalau kita lihat bahwa jalan yang ada itu cukup untuk 2 trailer kanan kiri. Mobil gede atau bus atau mobil yang menggunakan roda lebih dari 4. Itu tidak bisa, mobil 3 itu nggak bisa. Kalau pengguna jalan, si mobil itu menggunakan jalur kiri, kemudian ada 2 mobil, yang satu pelan, yang satu ingin melancangi, ingin mendahului, maka mau tidak mau akan menggunakan batas sepadan jalan akan digunakan. Nah, bagaimana tata aturan dalam DLLAJ atau PUPR atau lalu lintas, apakah itu melanggar hukum atau tidak? Ketika si pengguna jalan menggunakan jalan orang lain, yaitu jalan sebelahnya, melewati batas sepadan jalan itu, yang di tengah-tengah itu, ya. Umpamanya ini dari sini akan melancang ini, kemudian melewati sepadan jalan, melewati batas jalan itu, yang di tengah itu kan berarti makan milik sebelahnya. Apakah itu melanggar perundang-undangan lalu lintas atau tidak? Kalau dilihat dari segi keberadaannya, itu penyempitan pemagaran itu. Penyempitan
tentang masalah sisa jalan yang belum digunakan, belum dibangun. Itu bagaimana kemudian ketika terjadi mogok, eksiden, tabrakan, akan terjadi kemacetan karena tidak ada tempat untuk sementara penyimpanan kendaraan. Ini harus dilihat, dikaji dong masalah itu. Ya kan? Kan sama-sama negara. PUPR juga negara, BUMN juga negara. Sementara yang menggunakan jalan itu adalah kebanyakan rakyat. Rakyat pada umumnya. Sementara BUMN juga adalah dalam rangka kepentingan untuk mengangkat perekonomian rakyat. Ya kan? Menyalurkan bakatnya. Meningkatkan perekonomian pendapatan keluarganya. Sama-sama negara ini. Kenapa kemudian dibiarkan BUMN berhadapan-hadapan dengan rakyat? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Yang harus menyelesaikan itu siapa? Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk jalan tengah itu? Kan kita, dasar negara kita itu satu ketuhanan. Tidak melanggar tata aturan Tuhan. Ya. Yang dua kemanusiaan. Kemanusiaan itu saling asik, saling asuh. Saling menjalin hubungan baik. Sama negara, warga negara. Dan ini ketika tidak diselesaikan dengan baik, ini akan membuat pelemahan sila ketiga, persatuan Indonesia. Lemah persatuannya itu. Pasti terjadi benturan. Maka di situ ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Duduk bareng dong. Wakil negara, pelaksana negara, duduk mengundang dua belah pihak untuk dibicarakan. Karena tujuan kedua-duanya adalah dalam rangka meningkatkan perekonomian atau keadilan sosial. Membuat kehidupan bermasyarakat, bernegara itu sejahtera. Makanya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kalau berbicara seluruh rakyat Indonesia, bisa saja pemanfaatan tentang hak bekerja. Bisa saja itu adalah hak dia sebagai pengguna jalan. Bagaimana pandangan saudara kita yang dari Jakarta? Bagaimana pandangan saudara kita yang dari luar Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, menggunakan jalan yang sama? Ternyata sempit. Siapa nanti yang akan bisa memberikan keterangan tentang itu? Sama-sama kita di bawah naungan pemerintah. Siapa yang berkewajiban? Apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah tingkat 2 atau tingkat kecamatan? Saya sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat, tentunya bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Kita hanya menyampaikan. Tapi sangat miris kejadian itu di tengah-tengah tersebar luas di media massa. Ingat, Cilegon ini adalah lahan empuk, lahan subur untuk para investor. Investasi dari berbagai macam negara datang ke sini. Gimana kalau terjadi benturan? Bagaimana si investor yang kebetulan dari negara-negara Amerika, ada yang dari Rusia, ada yang dari Asia, dari dari Afrika, itu berdatangan ke sini. Mereka kan cerita ke negaranya masing-masing itu. Ini multi efek. Gak bisa dibiarkan. Silakan saja itu berdasarkan kebijakan, berdasarkan keputusan penyelamatan aset. Tapi hak masyarakat, hak rakyat pengguna jalan juga harus diselamatkan. Untuk menghindari benturan itu, duduk bareng. Tidak bisa rakyat menyalahkan BUMN menyalahkan rakyat. Ini hak kami. Nah, sekarang hak rakyat terhadap penggunaan jalan yang berhak untuk menggunakan jalan, keselamatan. Siapa yang menjaga itu? Tidak harus saling merasa benar atau saling menyalahkan. Enggak ada yang salah dan yang benar. Yang benar itu duduk bareng.
Makanya sila keempat itu mengatakan kerakyatan yang dipimpin. Hikmah loh. Hikmah itu artinya ketuhanan dan kemanusiaan itu. Itu hikmah itu. Itu nggak bisa cara-cara. Wah, nggak bisa disalahkan juga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menuntut atau demo itu nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan itu. Kalau begitu siapa yang salah? Yang harus, ya tadi itu. Lembaga negara, legislatif, yudikatif, eksekutif, duduk ngundang bareng. Jangan tunggu saling, kalau kamu salah, saya salah, Anda salah, dia yang salah, ya nggak selesai. Ini urusan bernegara loh. Unity is power. Persatuan itu adalah kekuatan. Bagaimana menimbul persatuan? Saling menuduh salah, saling mengaku benar. Ini harus kita sadarlah masalah itu.